Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa tasawuf psikoterapi semester 6? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, alhamdulillah pada hari ini kita insya Allah akan melanjutkan perkuliahan ya. Setelah minggu kemarin saya mengantarkan tentang mata kuliah Ruqyah Teknologi Healing ya. Ruqyah Healing Teknologi atau disingkat RHT ya. Ruqyah Healing Teknologi. Kita strength-nya atau penekanannya di ruqyahnya ya. Bagaimana ruqyah itu? Nah, di sini saya sudah buatkan PowerPoint tentang sejarah ruqyah dan landasan ruqyah baik dalam Al-Qur'an maupun hadis ya. Kemarin sudah disinggung juga bahwa ruqyah itu sangat dianjurkan oleh Nabi karena ruqyah itu adalah doa. Intinya ruqyah itu adalah doa. Baik teman-teman, mari kita awali perkuliahan hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, ini sejarah ruqyah dan landasan ruqyah ya. Sebetulnya bagaimana sih sejarah ruqyah itu? Nah, terapi ruqyah dalam lintasan sejarah. Jadi sebelum kedatangan Islam, ruqyah itu telah dikenal di kalangan masyarakat Arab. Ruqyah itu kan merupakan warisan ya. Warisan warisan orang Arab ya, bangsa Arab dalam rangka mendapatkan berkah dan permohonan kepada Allah. Karena ruqyah itu tadi doa ya. Ruqyah berasal dari agama-agama Samawi ya. Agama-agama Samawi itu agama yang diturunkan dari langit ya. Sebelum Nabi Muhammad itu kan ada kepada Nabi Ibrahim ya, seperti itu ya. Kemudian diselewengkan oleh orang-orang sesat lalu dimasukkan ke dalam sihir dan pengobatan. Nah, dalam perkembangannya ruqyah ini kemudian diselewengkan ya. Seperti ini ya. Jadi digunakan seperti untuk pengobatan dan sihir ya. Kayak mereka mencampur adukan dengan ucapan-ucapan yang bisa jadi mereka sendiri tidak memahami artinya. Nah, kemarin ada yang bertanya ya, Bu, bagaimana sih kriteria ruqyah yang syar'i itu? Ya ruqyah yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis ya, bukan dari ucapan-ucapan yang nyeleneh atau dalam artian ini ada mantra-mantra seperti itu ya. Dalam praktiknya juga ditambah dengan suatu benda seperti bebatuan atau potong-potongan tulang dan rambut hewan ya. Akhirnya bercampur aduklah perkara ruqyah di kalangan masyarakat ya. Nah, setelah Islam datang, ruqyah disunahkan untuk terapi dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan bacaan-bacaan doa yang ma'tsur melalui hadis-hadis Nabi itu ya. Jadi doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi yang terdapat dalam Al-Quran maupun sunnahnya. Bukan mantra-mantra atau jang-jawokan yang kita juga tidak paham, bahkan si pembacanya juga tidak paham. Karena itu tidak syar'i. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya, tentang sejarahnya. Jadi intinya sejarahnya itu sudah ada sejak dulu ya, ini warisan dari nabi-nabi sebelumnya ya. Nabi Ibrahim kan berdoa juga, Nabi Ibrahim ya. Ya semua nabi kan berdoa kan, punya doanya. Bahkan Nabi Adam juga kan berdoa ya. Nabi Adam itu ketika turunkan dari langit kan ini ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah itu ya. Terus juga Nabi siapa yang dimakan ikan hiu itu? Nabi Yunus ya, itu juga berdoa itu ya. Terus Nabi Muhammad juga kan berdoa ya. Banyak sekali ini doa-doa yang sudah diucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim termasuk ya. Nabi Ibrahim juga agar
katakanlah keluarganya tuh pada rajin sholat ya. Itu kan ada ya doa Nabi juga, doa Ibrahim. Oke, selanjutnya urgensi ruqyah. Ruqyah itu termasuk ke dalam sunnah ya. Kenapa sih kita penting ruqyah? Ini ada beberapa alasan kenapa kita penting ruqyah. Yang pertama, ruqyah itu termasuk ke dalam sunnah Nabi. Dalam hadis dikatakan bahwa man raghiba an sunnati falaisa minni, yang artinya barang siapa yang tidak mencintai sunnahku maka dia bukan termasuk dari golonganku. Jadi ini adalah sunnah ya. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi maka kita akan dicintai oleh Nabi karena kita diakui sebagai umatnya. Nah yang kedua, ini karena sekarang itu banyak orang yang sudah terlena dengan kehidupan duniawi sehingga mereka banyak yang melupakan untuk berzikir dan berdoa. Mayoritas Islam ya sekarang itu lalai dengan berzikir dan melakukan tindakan preventif melalui doa dan zikir. Baik itu zikir pagi, zikir sore, zikir dalam berbagai keadaan kita, zikir setelah sholat 5 waktu, membaca Quran, istighfar dan lainnya. Sebagai akibatnya ya tadi banyak umat Islam yang terserang penyakit kejiwaan, penyakit spiritual, penyakit fisik juga ya, kita terhipnotis, terganggu oleh jin, terkena sihir dan lainnya. Jadi memang kita itu ya, saya juga termasuk ya, kita semua lah memang seringnya tuh kita lalai ya teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan setelah kita mempelajari betapa pentingnya doa ya, kita mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya bahwa hidup itu harus punya perisai atau punya pelindung diri. Pelindung dirinya dengan apa ya? Dengan doa kita kepada Allah ya, itu ya. Terus yang ketiga, banyak kedengkian antara umat manusia ya, yang terkadang sampai tega melakukan tindakan yang bisa menyakiti baik dengan guna-guna sihir ataupun santet ya. Ini memang sekarang merajalela ya, kedengkian gitu kan. Ada orang yang hidupnya maju atau sukses, dia tidak terima, akhirnya dia guna-guna. Itu kan kalau di kampung saya memang agak masih seperti itu ya, agak masih mistisnya kerasa ya. Tapi ya kita balik lagi, kalau kita punya perisai ya insya Allah kita bisa membentengi itu. Seperti itu ya teman-teman. Yang keempat, untuk mengobati berbagai penyakit yang mungkin sedang menyerang kita atau menyerang salah seorang keluarga atau kerabat kita yang barangkali sedikit yang tahu bahwa ia sebenarnya sedang terkena penyakit spiritual tapi tidak merasakannya. Oleh karena itu, ruqyah dapat dijadikan sebagai alternatif terapi atau pengobatan bagi orang yang sedang sakit, baik pada aspek psikososial maupun spiritualnya. Saya selalu bilang ini ya, jadi ruqyah itu juga bisa diterapkan untuk mengobati sakit fisik kita, psikis kita, sosial kita, dan spiritual kita. Nah yang kelima, kenapa sih penting ruqyah? Karena banyak manusia yang memberi kesempatan pada jin untuk mengganggunya atau merasuk dalam dirinya. Ini karena kan di era sekarang kita tuh terlalu mengejar kehidupan yang serba glamor ya, kehidupan yang mencari kesenangan atau hedonis. Jadi kita lupa ya mengabaikan sholat, bahkan kita lalai tadi zikir ya, nggak berdoa, sehingga hidupnya tuh sering gelisah atau was-was. Ini kan jin senang ya, jadi kesempatan jin nih untuk memberikan was-was, gelisah, takut, cemas, sedih yang keterlaluan. Bahkan kalau sampai tingkat tinggi itu, kalau dalam psikologi ada depresi ya. Orang udah depresi itu pilihannya tuh, inginnya tuh ya tadi mengakhiri hidup ya, bahkan tidak mau bersosialisasi dan sebagainya ya. Bahkan tadi yang terparah itu mengakhiri hidup ya, depresi itu. Jadi kita harus tetap, meskipun seberat apapun masalahnya, kalau kita yakin bahwa Allah itu bahwa pertolongan Allah itu dekat, insya Allah kita akan terhindar dari rasa-rasa was-was kan gitu ya. Jin tuh paling senang kalau lihat umatnya gitu ya lagi putus asa, sedihnya tuh yang keterlaluan tadi, yang sampai depresi gitu kan. Itu senang ya mereka itu. Jadi kita harus tetap berprasangka baik pada Allah, karena Allah itu selalu berada dalam prasangka hambanya kan. Innallaha inda dzanni abdi bi, sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya ya. Inda apa hadisnya,
Innallaha inda dzanni 'abdi bi, sungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangkaan hambanya terhadapku, kata Allah. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, nah kenapa sih penting ruqyah? Ruqyah itu termasuk dalam amalan soleh yang bisa mengantarkan menuju kebahagiaan, ketenangan jiwa, dan ketenteraman hati. Pastinya ya, ini kan teman-teman, kita kalau kita habis berdoa kan kita ngerasa tenang kan gitu ya. Sehingga kalau hati kita tenang, ya kita tidak akan mudah terkena gangguan-gangguan psikologis tadi. Seperti stres, depresi itu insya Allah tidak akan tidak akan sampai seperti itulah. Bahwa betul manusia itu sering stres itu kan tekanan, ya nggak apa-apa, wajar. Tapi ketika kita tadi punya perisai atau punya alat untuk melindungi diri kita ya, itu insya Allah nanti tidak akan terlalu berat lah gitu ya. Meskipun memang ujian manusia dengan manusia yang lain itu kan berbeda, tapi harus yakin bahwa Allah itu tidak pernah menurunkan ujian di luar batas kemampuan hambanya gitu ya teman-teman ya. Yang ketujuh, ruqyah termasuk amalan yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan amal soleh dan mendapat ketetapan iman. Nah ini jadi kalau dengan ruqyah itu nanti kita mudah-mudahan bisa termasuk orang-orang yang soleh ya, dan iman kita selalu istiqomah ya, atau istiqomah di jalan Islam. Seperti itu. Nah kenapa sih ruqyah disyariatkan oleh Islam? Nah ini ada hadisnya ya. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah bila mengeluhkan suatu penyakit, beliau membaca doa atau ruqyah, kemudian meniup tangannya dan diusapkan ke tubuhnya. Namun bila sakitnya berat, akulah yang membacakan dan mengusapkan tangannya untuk mendapat berkah dari tangannya tersebut. Jadi ketika Rasulullah sakit itu Rasulullah suka berdoa, terus tiupan ke tangan ya, tiupan ke tangan, setelah itu diusapkan ke tubuhnya. Namun kalau nabinya misal sakitnya parah banget, nah itu jadi Aisyah yang membacakan doa di tangan Nabi ya, sebetulnya Nabi juga tangannya udah memberikan keberkahan. Jadi dengan perantara hanya membacakan doa aja, Aisyah tuh udah dapat keberkahan dengan mendapat keberkahan dari tangannya Nabi, seperti itu ya. Yang kedua, Rasulullah pernah bersabda, tidaklah mengapa melakukan ruqyah selama tidak terindikasi kesyirikan tadi ya, tidak pakai mantra-mantra yang aneh-aneh. Yang ketiga, Nabi bersabda, barang siapa yang bisa memberikan manfaat yang baik terhadap orang lain, ya termasuk memberi ruqyah, maka hendaklah ia meruqyah, melaksanakannya, yaitu. Jadi kan ruqyah itu kan memberikan manfaat. Jadi kalau teman-teman bisa meruqyah orang lain, ya berikan manfaat itu kepada orang lain. Nah yang keempat, Rasulullah pernah bersabda kepada seorang wanita yang di mukanya ada warna hitam semacam tahi lalat. Mintalah diruqyah untuk menghilangkan hitam-hitam itu, karena hal itu bisa disebabkan oleh nazroh atau pandangan mata jahat dari manusia atau dari jin. Jadi bisa juga dilakukan dengan ruqyah ya teman-teman ya ini ya. Terus yang kelima, Rasulullah memerintahku untuk melakukan ruqyah untuk mengobati al-ain, pandangan mata jahat. Yang keenam, malaikat pernah meruqyah Nabi ketika beliau sakit gitu. Nah kesimpulan sementara atau hipotesis awal bahwa ruqyah itu sangat penting teman-teman untuk diimplementasikan, karena selain sebagai proteksi atau perlindungan diri agar kita mendapat kebahagiaan dan ketenangan batin, ruqyah juga dapat menjadi perisai atau penjaga diri kita agar terhindar dari segala fitnah atau keburukan dan kejahatan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa ruqyah dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif terapi agar seseorang sehat secara holistik dan juga terhindar dari berbagai penyakit serta terhindar dari gangguan-gangguan makhluk gaib, sihir dan lainnya. Seperti itu ya. Nah sekarang landasan ruqyah dari Al-Quran. Ini dalam surat Al-Isra ayat 82 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran untuk menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah di dalam surat Al-Fussilat ayat 44, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwalil ladzina amanu huda wa syifa. Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang sakit tadi ya. Quran itu petunjuk dan penawar bagi orang yang sakit gitu ya. Bagi orang-orang beriman, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang yang beriman ya. Firman Allah dalam surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin.
Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Al-Quran itu ya jadi pengobat, jadi petunjuk dan juga memberikan rahmat ya. Oke, yang terakhir ini surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi kalau kita tidak mau ada rasa was-was, gelisah, cemas dan lain sebagainya, maka kita harus banyak-banyak mengingat Allah. Landasan ruqyah dari hadis ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin anna Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakaita faqala na'am qala bismillah arqika min kulli shay'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfika bismillah arqika. Diriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Muhammad, engkau mengadu bukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Jibril. Jibril mengatakan, dengan nama Allah aku meruqyah kamu dari penyakit, dari serangan yang menyakitimu dan dari setiap jiwa dan kehasudan. Mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Nah ini juga ada hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kana idza ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqahu Jibril qala bismillah yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasada wa syarri kulli dhi 'ainin. Diriwayatkan ini ya, artinya dari Siti Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, apabila Rasulullah merasa sakit maka malaikat Jibril meruqyahnya seraya berkata, dengan nama Allah yang menyehatkanmu dan menyembuhkanmu dari semua penyakit dan melepaskanmu dari kejahatan orang hasad bila sedang hasud dan dari semua pandangan jahat. Sahih Muslim. Yang terakhir, oh ini ada dua lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan aw utiya bihi qala adhibil ba'sa rabban nas atau Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Nah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bila menengok orang sakit atau didatangkan orang sakit kepadanya, maka beliau berdoa, ya Allah, Tuhan semua manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh yang Maha Kesembuhan, dan tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, suatu kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ini yang terakhir, An Utsman bin Abi al-Ashi al-Thaqafi annahu qala qadimtu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bi waja'un qad kada yubtiluni faqala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ij'al yadaka al-yumna 'alaihi wa qul bismillah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir sab'a marratin faqultu dzalika fa syafani Allah. Artinya Utsman bin Abi al-Ash al-Thaqafi radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rasa sakit di tubuhnya sejak dia masuk Islam. Maka Rasulullah bersabda, letakkanlah tangan kananmu di atas tubuhmu yang sakit dan ucapkanlah bismillah 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 salasa marrat. Dilanjutkan, a'udzu bi'izzati wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Sab'ah marrat ya, 7 kali. Artinya dengan nama Allah sebutkan 3 kali, aku berlindung dengan keagungan Allah dan kekuasaannya dari semua kejahatan apa-apa yang aku temui dan aku takuti. 7 kali itu ya, terus ditiupkan. Ini sedikit cerita ya. Saya memang waktu itu ini ya, kalau sakit nih ya biasanya suami saya ini suka bacain doa ini nih. Ternyata ada di hadis ya. Saya dulu pas awal-awal kenal ini doanya apa, soalnya nggak jelas juga ya, bacanya terlalu cepat ya, jadinya nggak jelas, nggak terdengar jelas. Ternyata ini ada dari hadisnya, dan alhamdulillah ada ini ya, placebo effect namanya ya. Jadi ada efek yang positif ya, yang saya rasakan itu ketika saya misalkan ada yang sakit apa gitu ya, pas sakit di
kepala, apa sakit di punggung misal gitu ya, apa di mana gitu ya. Nanti dibacakan ini tuh serasa memang lebih enakan teman-teman. Nah, ini bisa dipraktekkan nanti ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Nah, untuk next ininya pertemuannya, teman-teman silakan. Tadi kan ada 4 ayat Al-Quran ya, dan 4 hadis juga. Hadisnya nggak usah apa namanya, nggak usah dihafalkan nanti seluruhnya. Nah, nanti Al-Quran yang tadi potongan-potongan Al-Quran itu teman-teman harus hafal ya. Terus yang hadisnya ya itu doanya aja. Misal tadi Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la shifa li shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Misal yang itu ya. Terus juga doa yang tadi a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati wa sultani min syarri ma ajidu wa hadiru. Nah, itu ya. Itu. Nanti teman-teman silakan dihafalkan itu ya. Jadi supaya ruqyah itu memang teman-teman harus hafal juga bacaannya kan gitu. Jadi dicicil. Tuh nanti dipraktekkan, divideokan ya. Nanti link videonya dikirim ke saya. Nanti dikolektif aja link videonya ya teman-teman ya. Nama, name, link videonya ya. Nanti link videonya tuh tadi bacaan-bacaan Al-Qur'annya gimana sama hadisnya gimana. Oke ya. Untuk minggu depan insya Allah nanti masih dari saya materinya kita akan membahas tentang ini ya ruqyah untuk diri sendiri dulu gitu ya. Nanti kita bersama-sama lah. Setelah itu nanti kita akan belajar juga dari bukunya Pak Mustamir Pedak. Seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.